Ini oke apa? Boleh ya? Sini bantu mama tuh. Udah bisa kebaca tahu nih. Coba dong. Gimana dong ngejum? Ya. Persekutuan. Persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah sore ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat PKLU yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita yang merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, berkenan Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Penatua Nyonya DC Benjamin. Persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita menyanyikan Mars Pelkat PKLU GPIB. Sampai masa tuamu. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan
dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Abu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah kita di sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami mau beribadah melalui Zoom bersama dengan Opa Oma dari gereja kami GPIB Tugu. Karena Tuhan memberkati kami, yang memberikan roh hikmat bagi kami untuk kami dapat Tuhan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu DC Benjamin Matialo bagi kami sore hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan bacaan kita pada kesempatan malam hari ini. Terambil dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 15, ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 15, ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal dalam Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Allah yang akan kami baca, renungkan bersama. Pakailah hamba-Mu menjadi alat berkat untuk pemberitaan kebenaran firman Allah.
Bapa dalam Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terserah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun pembacaan kita pada kesempatan malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 15 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-21 yang menyatakan demikian. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi masing-masing kita yang mendengarkan firman Allah, bahkan melakukan dalam sepanjang hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, selamat untuk para ayah, selamat ulang tahun untuk para ayah pada kesempatan saat hari ini. Walaupun saya lihat di sini cuma ada Pak Tino dan Pak Mandagi Rompis. Puji Tuhan kalau kita pada malam hari ini boleh beribadah Pelkat PKLU, walaupun hanya beberapa, tapi puji Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama mendapatkan berkat dari kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dan adapun Sabda Bina Umat memberi judul Pelayanan yang Kreatif. Nah, kalau dalam Sabda Bina Umat ada kesaksian dari pendeta Nathan Swipe. Beliau itu berhasil membawa ribuan orang untuk percaya kepada Kristus. Nah, berita tentang pelayanan pendeta Nathan ini telah tersebar di Eropa, bahkan sampai di Amerika. Di sini menggambarkan bagaimana juga seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana beliau itu memberitakan kebenaran firman Allah, menyampaikan Injil Kristus itu bukan saja kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi mereka yang belum mengenal Kristus. Ketika dalam pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu dari Yerusalem ke Illyricum itu pastinya ada banyak tantangan dan rintangan di sana. Tapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu dia berkata seperti ini, ya. Aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah, artinya dalam judul pelayanan yang kreatif, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan paling tidak melakukan hal-hal yang baru. Kita berpikir positif, peka dengan keadaan, kita boleh melihat sikon, ya, kita boleh melihat situasi dan kondisi yang saat ini pandemi, walaupun kita akan memasuki dalam level 1, tapi tetap kita harus melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Nah, kita boleh dapat melaluinya itu pasti ada banyak hal-hal yang merasa kita takut, ya. Kita takut untuk beribadah, kita takut untuk datang berkumpul. Tapi di sini kita boleh melihat bagaimana contoh
atau teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus pada kesempatan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu, terkhususnya Pelkat PKLU, di mana ketika kita diberi sesuatu tugas, ya, ketika kita diberikan sesuatu tugas, mari kita laksanakan tugas itu seperti apa yang sudah ditugaskan, ya, atau jadwal misalnya, seperti jadwal-jadwal yang sudah diatur, ya. Kita melakukan apa yang sudah menjadi pokok tugas kita atau tugas kita, pelayanan kita. Kalau dalam bahasa hari-hari, jangan suka nyontek gitu ya. Justru kita harus mendaya ciptakan ya sesuatu yang baru. Kita harus berpikir positif di mana dalam melayani pekerjaan Tuhan supaya kita bisa menghadirkan, menciptakan damai sejahtera itu ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, kalau Rasul Paulus ini, dia membuka seperti kesaksian daripada Pendeta Nathan ini, ya, dia membuka persekutuan, ya, dia membuka pelayanan baru. Nah, kenapa tidak juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita ditugaskan untuk memberitakan kebenaran firman Allah bukan hanya di sekitar rumah tangga kita, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Ya, nggak harus juga berkhotbah dari rumah ke rumah sih, tapi lewat sikap dan tindak tanduk kita untuk dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Nah, lewat apa? Lewat perkataan-perkataan yang membangun tentunya. Perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, bukan perkataan-perkataan yang mendatangkan kutuk, yang mendatangkan orang lain kecewa, yang mendatangkan orang lain tidak lagi mau beribadah. Perkataan-perkataan yang membunuh, ya, perkataan-perkataan yang membunuh, bukan perkataan-perkataan yang membangun. Memang sih dibilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tapi mau disampaikan kepada kita saat ini, Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa perkataan, artinya perkataan Kristus, ya, adalah firman Tuhan yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang menurut pikiran kita, ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lalui hari demi hari yang sudah berlalu di belakang kita menjadi tolak ukur, ya. Jadi tolak ukur untuk kita menyampaikan sesuatu hal yang baru. Misalnya dalam pemikiran, oh iya, PKLU kita mau buat apa? Kalau mungkin hari-hari yang sudah berlalu dalam saat kita ulang tahun misalnya, PKLU berpikir misalnya, kalau kemarin-kemarin cuma bikin sekadar ibadah, bagaimana kalau kita ke depan itu bikin bakti sosial, ya, baksos, yang nggak harus sembako juga sih, enggak, ya. Berbagi masker pun itu satu hal yang pelayanan yang luar biasa, ya. Jadi walaupun kita sudah lanjut usia, jangan patah semangat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memberi diri, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, supaya kita dapat apa? Membangun persekutuan bersama dengan rekan-rekan di sekitar kita, di keluarga kecil kita, atau mungkin dalam persekutuan kaum lanjut usia ini. Kita bisa membangun relasi hubungan antara jemaat sektor Kaisarea sampai Yerusalem, ya. Kita bisa membangun sesuatu yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, itu bahagian dari seorang pelayan atau seorang anak Tuhan yang penuh dengan ide, gagasan, atau seorang pelayan yang kreatif. Jangan juga ketika seseorang memberikan ide, ya, jangan juga langsung kita patahkan semangat mereka. Tapi justru kita mendengarkan dulu. Oh, apa sih ide? Misalnya Ibu Rita memberikan ide atau usul seperti misalnya, oh, ayo
kita mau ibadah padang misalnya. Nah, jangan patahkan semangat dulu beliau. Kita tahu dulu alasannya kenapa kita mau bikin ibadah padang, misalnya seperti itu. Nah, kita justru harus membantu ya, mendorong supaya beliau itu semangat untuk menjalankan tugas pelayanannya sebagai sekretaris di PKLU tentunya. Begitu juga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita juga dapat melakukan hal-hal yang seperti nggak harus seperti yang pendeta Nathan katakan ya, kita harus membuka pelayanan di tempat-tempat baru. Misalnya dalam keluarga kecil kita saja, ya, ada ide-ide dari anak-anak, ada ide-ide dari cucu-cucu ya, atau ada dari ide pikiran kita sendiri. Apa sih mau kita buat selama ini karena pada saat pandemi ini ada banyak di antara kita yang mengatakan, oh iya sudah lama nggak beribadah di gereja. Ketika gereja dibuka, dibuat jadwal, tetap aja ada banyak alasan-alasan. Nah, bagaimana kita mau membuat hubungan kita yang lebih baik lagi? Bagaimana kita mau hidup dalam persekutuan bersama, saling membangun, saling menguatkan. Tapi kalau kita tidak mau menghadirkan diri dalam persekutuan-persekutuan tersebut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada Rasul Paulus ini supaya untuk apa? Untuk memperluas ya, untuk memperluas pelayanan-pelayanan supaya Injil Tuhan boleh dikenal di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan kita sebagai PKLU saat ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita juga nggak harus khotbah dari rumah ke rumah, tapi paling tidak kita mengajak cucu untuk rekreasi sambil memberi contoh yang baik. Itu juga sudah merupakan pelayanan. Ya, secara tidak langsung kita sudah memberikan info yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengajarkan anak cucu kita tentang bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ya, salah satunya kita saling komunikasi satu dengan lain. Nah, pasti dalam percakapan demi percakapan, saya percaya ada ide, ada gagasan yang pasti penuh dengan gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang baru pastinya ya, yang bisa ditampilkan dalam pelayanan kita. Nah, lewat apa yang mereka sampaikan, kita juga bisa kemukakan. Nah, bagaimana caranya supaya PKLU ini lebih maju lagi. Yang saya lihat cuma ada beberapa orang. Tadi saya sempat bertanya sih sama Tino, emang seperti ini ya kalau ibadah PKLU? Oh ternyata tidak, enggak juga sih katanya ya, enggak adanya. Yang hari-hari lalu enggak seperti ini. Ya, saya percaya bahwa di hari-hari mendatang lebih baik dari hari ini, bisa saling mengajak satu yang lain. Saya berterima kasih kepada Ibu Esther Andris Wiko yang bisa ikut serta dalam ibadah pada malam hari ini ya. Biar boleh di hari-hari mendatang ikut terus. Nanti saya bagikan link kalau di share ke majelis. Nanti saya bagikan kepada Ibu Esther supaya bisa ikut serta. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kreatif ya. Salah satu bentuk kreatif ya untuk saling mengajak satu dengan yang lain untuk ikut beribadah. Seperti halnya pada malam hari ini. Nah, supaya kita bisa dapat membangun satu hubungan yang baik antara sesama lansia, sesama PKLU. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, memberikan semangat, memberikan motivasi yang baik ya. Walaupun usia boleh lanjut, tapi semangat jangan patah, jangan kendor, jangan loyo ya. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya memang ada ketika kita mau membangun satu hubungan yang baik terhadap sesama, terhadap Tuhan, memang ada banyak tantangan, ada banyak kerintangan. Tetapi
Kalau kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Dan ada satu keunikan yang saya boleh lihat di teladan atau contoh yang Rasul Paulus buat, yaitu apa? Ya, di dalam ayat 20 tadi. Ya, dia bilang, aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi artinya pekerjaan orang lain, dia tidak mau merampas, dia tidak mau merebut, ya. Jadi nggak ada tumpang tindih, dia nggak mau yang ada tumpang tindih pelayanan. Jadi ketika ada orang lain sedang melayani di satu tempat, ya sudah, dia berarti membangun pelayanan di tempat lain. Supaya apa? Nama Tuhan itu dikenal semua orang. Supaya keselamatan itu dimiliki oleh semua orang. Seperti itu yang Paulus berikan contoh kita pada malam hari ini. Mari kita juga memberi diri untuk menyampaikan firman Tuhan lewat tutur kata, lewat sikap tindak tanduk kita, ataupun mungkin kita boleh saling mendoakan sesama kita ketika kita dengar bahwa salah satu saudara kita ada yang sakit, yang nggak mungkin kita datang kunjungan, mari kita doakan. Itu juga merupakan pelayanan yang kreatif. Ya. Bagaimana pelayanan kreatif itu bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau ide-ide kita, gagasan-gagasan kita tidak pernah kemukakan kepada pengurus. Ya. Kalau kita tidak kemukakan juga kepada orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka akan tahu bahwa kita memiliki ide yang baik untuk membangun persekutuan yang lebih baik dari hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua, sehingga mari maju terus PKLU, pantang menyerah, semangat terus. Usia boleh lanjut, tapi semangat harus terus berapi-api untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Di rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, hamba boleh berhenti sampai di sini dalam memberitakan kebenaran firman Allah, tapi hamba percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara di masing-masing kami, di hati masing-masing kami, agar lebih diperluas lagi oleh Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Bapa dalam Yesus Kristus, di momen Hari Ayah ini juga kiranya boleh menjadi inspirasi untuk terus kita saling menopang, saling mengingatkan, saling menghargai, saling
membantu satu dengan yang lain dalam pelayanan Pelkat PKLU untuk dapat membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain sehingga tercipta hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan pada akhirnya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, bimbinglah kami terus senantiasa untuk hidup takut akan Tuhan. Pada malam hari ini kami satu sepikir, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan tolong mereka, hamba-hambamu yang boleh Tuhan tempatkan di tengah-tengah gerejamu, agar mereka boleh menjadi gembala yang baik untuk dapat mengayomi para jemaatmu yang boleh Tuhan tempatkan di tengah-tengah para hambamu. Terlebih ya Tuhan untuk gereja Tugu, para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pendeta Ibu Mandagi Rompis, juga pendeta KMJ, pendeta Bapak Radi beserta dengan Ibu Ida. Biarlah kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjadi panutan bagi kami semua sebagai gembala di tengah-tengah jemaat GPB Tugu. Tuhan juga memberkati akan hamba-hambamu, baik itu para penatua, para diaken, dan komisi yang ada, Pelkat yang ada, terlebih Pelkat PKLU. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka dan sehat-sehatkan mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai hamba-hambamu, menjadi alat berkat di tengah-tengah jemaat GPB Tugu yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga tolong berkati akan keluarga-keluarga mereka, agar keluarga-keluarga mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan kesehatan, agar mereka, keluarga-keluarga mereka juga boleh membantu, menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah para hamba-hambamu. Oh Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Terlebih ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu, mari Tuhan tolong campur tangan di dalamnya, baik untuk jam 7, jam 10, dan jam 5 sore. Hamba-hambamu yang boleh Tuhan pilih untuk memberitakan kebenaran firman Allah, Tuhan tolong persiapkan mereka, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jam 10 ada baptisan kudus, biarlah keluarga yang akan memberi diri anak mereka dibaptis, Tuhan tolong juga kuatkan, sehatkan mereka, sehingga pada hari hanya nanti mereka juga boleh memberi diri anak mereka untuk dibaptis. Oh Bapa dalam Yesus Kristus, pelayanan demi pelayanan di dalam Jemaat GPB Tugu Tuhan, hamba pertaruhkan dalam pengasihan Tuhan. Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong akan pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden dan para menteri yang ada. Tuhan tolong berkati juga para keamanan baik ABRI maupun polisi, bahwa mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Oh Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa khusus kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan tolong dengan segala apa yang direncanakan dalam kehidupan kami, baik itu keluarga Bapak Mendagi, keluarga Ibu Esther, keluarga Ibu Rita, keluarga Ibu Erna, bahkan keluarga Bapak Sentana, keluarga Bapak Tino. Tuhan tolong berkati mereka, agar mereka juga boleh senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, bahkan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Oh Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa buat mereka yang sakit, yang terbaring di rumah-rumah mereka, bahkan di rumah sakit. Tuhan tolong jamah mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, agar mereka boleh memperoleh pemulihan bersumber daripada Tuhan. Kami teringat ya Tuhan Yesus untuk Oma Ponija Pandairot yang dirawat di rumah sakit Islam. Tuhan tolong jamah agar supaya beliau juga boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Oh Bapa dalam Yesus Kristus,
Ada banyak hal yang mau kami sampaikan kepadamu, tapi kami tidak dapat menuturkan satu demi satu. Karena Tuhan tolong memberkati kami. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan tolong jaga dan pelihara kehidupan kami, karena kami percaya kami hanya mempertaruhkan hidup dan penghidupan kami hanya dipimpin dan bimbing oleh Tuhan. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKLU dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis. Yang selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Persekutuan kaum lanjut usia, ya Allah, kepadamu kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup
seutuhnya untuk memuliakan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Untuk warta jemaat dari kami PKLU, atas nama pelayan pengurus PKLU, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman Ibu DC Matialu dan Oma Opa yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Maaf tadi saya bukannya nggak tahu ibadah, linknya agak terlambat masuk, dan itu juga HP dimainin si kecil sampai jam 6:30 tadi. Jadi maaf banget, saya bukannya tidak berniat untuk ikut dalam pelayanan, tapi memang sama sekali tadi enggak, ini pas sudah ditelepon sama Ibu Erna baru ini gitu bahwa hari ini ada ibadah PKLU. Terima kasih untuk Oma Opa semua, Ibu Pendeta, buat Ibu Pendeta Mandagi, dan buat yang bertugas semua pada sore hari ini. Dan untuk ibadah selanjutnya minggu besok tetap sesuai dengan jadwal. Masih ada ya? Untuk selanjutnya tidak ada ibadah lagi, mungkin ini harusnya yang terakhir. Untuk tahun depan 2022 setelah kita mungkin ibadah penutupan gitu ya, Bapak Oma Opa. Terima kasih buat semuanya. Demikian. Persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu.
Terima kasih buat Selamat malam. Terima kasih. Bu Terima kasih. Ece dan Bu Terima Rita. kasih